Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat belajarnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian dan konsep dasar sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan mereka, mulai dari bahan baku industri hingga air bersih untuk minum. Sumber daya alam mendukung setiap aspek kehidupan manusia. Jenis-jenis sumber daya alam dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan potensinya. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan macamnya. Untuk lebih memahami, ayo kita pelajari satu persatu. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Hal ini terjadi karena sumber daya alam ini memiliki daya regenerasi. Contohnya, hewan. Hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak dan bereproduksi. Proses reproduksi ini mencakup kelahiran dan pertumbuhan generasi baru yang secara alami memperbaharui populasi hewan. Tumbuhan. Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan, antara lain padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, cabai, bawang, dan berbagai macam buah-buahan seperti jeruk, apel, mangga, dan durian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Air merupakan kebutuhan utama seluruh makhluk hidup. Bagi manusia, selain untuk minum, mandi, dan mencuci, air juga bermanfaat sebagai sarana transportasi, sebagai sarana wisata, dan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Udara yang bergerak dan berpindah tempat disebut angin. Lapisan udara yang menyelimuti bumi disebut atmosfer. Lapisan ozon berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Dan yang terakhir, tanah. Tanah merupakan lapisan kulit bumi bagian atas yang terbentuk dari pelapukan, batuan, dan bahan organik yang hancur oleh proses alamiah. Tanah banyak dimanfaatkan untuk menanam sumber daya alam pertanian yang meliputi tanaman untuk makanan pokok seperti padi, jagung, dan sagu. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini terjadi karena sumber daya alam ini memerlukan waktu yang sangat lama untuk terbentuk. Contohnya, minyak bumi. Minyak bumi terbentuk melalui proses geologi yang sangat lambat dan memakan waktu jutaan tahun. Sisa-sisa organisme laut dan tanaman yang terkubur di dasar laut mengalami transformasi kimia dan tekanan tinggi selama periode geologis yang panjang. Oleh karena itu, proses pembentukan minyak bumi tidak dapat diimbangi oleh laju konsumsi manusia. Batu bara. Batu bara berasal dari tumbuhan purba yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Batu bara banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan industri dan rumah tangga. Dan yang terakhir, hasil tambang. Hasil tambang merupakan hasil dari pengolahan alam melalui proses industri pertambangan. Adapun hasil pertambangan antara lain emas, perak, besi, timah, dan tembaga. 3. Sumber daya alam yang tidak dapat habis merupakan sumber daya alam yang dapat diperoleh melalui proses alamiah dengan skala waktu yang relatif singkat sehingga tidak mudah terkuras habis. Contohnya matahari. Matahari merupakan sumber energi utama untuk planet bumi. Energi yang dihasilkan oleh matahari berbentuk sinar dan panas. Selama ribuan tahun, manusia telah memanfaatkan energi matahari dalam kehidupannya. Energi matahari dapat dimanfaatkan langsung oleh manusia seperti menjemur hasil panen, membuat garam, dan lain sebagainya.
Angin. Angin merupakan energi yang berasal dari hembusan angin. Beberapa negara mulai melirik energi dari alam ini. Belanda sudah sejak dulu memanfaatkan angin untuk digunakan sebagai energi keterbaruan. Sumber daya alam berdasarkan potensinya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam materi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contohnya batu. Batu dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan timbunan. Besi dapat digunakan untuk membuat tiang bangunan atau pagar rumah. Kayu dapat dimanfaatkan untuk membuat tempat tidur, lemari, meja, dan kursi. Serta serat kapas dapat digunakan untuk membuat kain. 2. Sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Contohnya minyak bumi, gas bumi, batu bara. Semua dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan, bahan bakar industri, serta bahan bakar pembangkit listrik. 3. Sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya daratan. Daratan digunakan sebagai tempat atau wilayah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidup. Ruang angkasa. Ruang angkasa digunakan untuk penelitian seperti letak astronomis, topografi, maupun reliefnya, seperti gunung dan lembah. 3. Sumber daya alam berdasarkan macamnya. Sumber daya alam berdasarkan macamnya dibedakan menjadi 2. 1. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati ini disebut juga sebagai sumber daya alam fisik yang mana berupa benda-benda mati. Contohnya tambang, tanah, dan air. 2. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati termasuk ke dalam jenis sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Contohnya, sumber daya alam hewan. Sumber daya alam yang berasal dari hewan bisa menghasilkan berbagai macam produk yang bisa dimanfaatkan sebagian besar manusia untuk menunjang kehidupannya. Produk-produk yang dihasilkan tersebut antara lain daging, susu, kulit, bulu, madu, telur, dan kotoran yang dihasilkan semua hewan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Sumber daya alam tumbuhan. Sumber daya alam tumbuhan merupakan salah satu contoh sumber daya alam hayati. Tumbuhan bisa menghasilkan beragam produk yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia. Produk-produk dari tanaman ini antara lain sayur-sayuran, bunga, buah, umbi, dan biji-bijian. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kita tentang pengertian dan konsep dasar sumber daya alam. Semoga informasi ini membantu kita agar lebih memahami pentingnya menjaga dan menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Jangan lupa untuk berkontribusi dalam melestarikan lingkungan untuk generasi yang akan datang. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.